Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Nico di channel Nico Sensei. Di mana channel ini saya akan membimbing kalian untuk belajar bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Oh ya, tak lupa saya ucapkan terima kasih ya buat kalian yang sudah ngikutin dan nyimak video-video saya yang sebelumnya. Mudah-mudahan bisa sangat membantu buat kalian ya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke materi. Let's go! Baik teman-teman, di episode kali ini kita akan belajar mengenai perbedaan penggunaan will dan going to. Di beberapa episode yang lalu, ketika kita belajar mengenai future simple tense itu kita juga belajar mengenai will dan going to ya. Tapi di situ kan kita hanya membahas grammarnya aja, yaitu will dan jadi rumus-rumusnya will sama going to itu diikuti apa aja gitu kan. Cuman untuk yang di video kali ini akan saya terangkan mengenai detail dari perbedaan will going to untuk penggunaannya. Jadi di kondisi seperti apa kita bisa pakai will dan going to. Itu akan kita bedah di sini ya. Lebih ke penggunaannya dalam suatu situasi gitu. Oke, langsung aja yuk. Yang pertama, perbedaan yang pertama yaitu untuk tingkat kepastian. Untuk will, memiliki tingkat kepastian yang lebih rendah daripada going to. Sementara going to itu memiliki kepastian yang lebih tinggi. Dalam arti sudah direncanakan. Jadi artinya sama-sama, kalau dalam bahasa Indonesia sama-sama akan ya, akan. Tapi akannya itu lebih pasti yang going to. Kalau will itu lebih rendah dan malah belum pasti dilakukan. Kalau going to lebih kemungkinan dilakukan itu lebih tinggi, sudah terencana. Oke, contohnya ya. Yang pertama, I am going to go to embassy on Wednesday to get my visa. Saya akan pergi ke kedubes pada hari Rabu untuk ngambil visaku. Nah, ini kan sebuah kalimat yang menyatakan apa ya? Rencana yang sudah pasti, yang kemungkinan besar atau kemungkinan besar tuh dilakukan. Saya bahwa pada hari Rabu saya akan pergi ke kedubes untuk ngambil visa. Berarti kan seperti sesuatu yang sudah terjadwal ya. Kemungkinan dilakukan tinggi gitu. Oke, contoh yang kedua. I will go to Hawaii someday. Aku akan pergi ke Hawaii suatu hari nanti. Nah, beda yang sama nomor satu ya. Kalau nomor dua ini, dia kan masih angan-angan. Masih suatu hari nanti aku mau ke Hawaii. Nah, suatu hari itu kapan? Kita nggak pernah tahu ya. Itu pun jadi apa enggak juga nggak tahu. Yang penting masih ada dalam pikiran aja. Masih ngimpi, masih angan-angan. Seperti itu. Tapi untuk kemungkinan dilakukannya kan nggak pasti. Rendah gitu. Kalau going to kan jelas, lebih jelas lah. Kapan dilakukannya itu. Oke, lalu contoh berikutnya. I am going to have a dinner with my family tonight. Saya akan makan malam dengan keluargaku nanti malam. Nah, ini kan seperti pernyataan yang sudah terplanning, sudah jelas kemungkinan terjadi itu besar gitu, bahwa memang sudah rencana nanti malam mau makan malam dengan keluarga, seperti itu. Sudah seperti ada kepastian. Yang keempat, I will clean my room tomorrow. Saya akan membersihkan kamarku besok. Nah, ini kan kelihatan sekali kalau ini belum pasti dilakukan ya, masih rencana ya. Ya pengennya sih besok bersih-bersih rumah, bersih-bersih kamar, tapi kan eh, kemungkinan untuk dilakukan kan masih rendah. Belum pasti, bisa aja besok mager gitu. Beda sama yang di atasnya itu lebih lebih pasti lah kemungkinannya itu. Gitu ya teman-teman ya. Lalu perbedaan yang kedua mengenai pengambilan keputusan. Jadi kalau will diucapkan saat membuat keputusan saat itu juga, jadi spontan. Jadi kondisinya ketika kita tiba-tiba memutuskan sesuatu, dan saat itu juga ketika kita memutusin ya kita ngelakuin itu juga. Seperti apa? Langsung, keadaan yang langsung atau spontan. Tiba-tiba, jadi nggak ada rencana ya teman-teman ya. Nah kalau going to, ini nggak dadaan, kebalikannya. Diucapkan kalau keputusan itu sudah dibuat sebelumnya. Kalau will tadi dadaan, nggak ada, sebelumnya belum ambil keputusan, dadaan. Tapi kalau going to sudah dipikirkan sebelumnya, sudah terencana, nggak dadaan kayak will.
Contoh, yang pertama, I am going to go to the bookstore. Aku aku mau pergi ke toko buku. Ini juga sepertinya seperti sudah terencana ya, nggak dadaan. Mungkin ngomongnya hari Sabtu, perginya hari Minggu, atau ngomongnya pagi ke toko bukunya sore gitu. Jadi konteksnya ini nggak dadaan. Emang sudah rencana mau pergi ke toko buku. Oke, yang kedua, my friend called me. I will go to his house. Tadi temanku nelpon aku, jadi aku mau pergi ke rumahnya dadaan. Ceritanya tadi tiba-tiba temanku nelpon, aku harus ke, jadi aku akan pergi ke rumahnya sekarang. Ceritanya gitu, dadaan. Jadi yang kita nggak apa ya, sesuatu yang tidak diprediksi ya, nggak apa, kita nggak mikir bahwa temanku bakal nelpon, dan nggak ada rencana juga aku mau pergi ke rumah temanku, tapi temanku nelpon dan aku akan pergi ke rumahnya. Itu sesuatu yang dilakukan pada saat keputusan itu dibuat, jadi spontan ya nih ya. Oke, tiga, I am going to talk to the manager. Saya akan berbicara dengan manager. Nah, ini ceritanya konteksnya juga udah ada janji ya. Ceritanya mungkin ya pagi jam 8 gitu, manajernya manggil ya, nanti jam 9 ke kantorku ya. Oke, terus ini jam 9 aku ngomong, I am going to talk to the manager, atau sebelumnya itu. Jadi intinya ini nggak dadaan, sudah ada rencana atau janji sebelumnya. Jadi nggak ngomong pas keputusan itu dibuat. Sudah janjian sama manajer buat ngobrol gitu. Nah, yang keempat ini dadaan. I am hungry. Waduh, aku lapar. I will buy some food. Aku akan beli makanan. Kan kita nggak menyangka bakal lapar dan nggak ada rencana mau beli makanan saat itu juga. Tapi karena tiba-tiba aku lapar, jadi aku memutuskan untuk beli makanan saat itu juga. Ketika aku ngomong, yaitu aku akan melakukannya. Aku lapar, aku akan beli makanan, dadaan, instan, spontan. Kalau yang tiga, terencana. Gitu. Oke, masuk ke yang ketiga ya teman-teman ya. Yang ketiga ini khusus untuk will aja ya, yaitu janji. Biasanya untuk mengucapkan janji pakai will ya teman-teman ya. Jadi bukan pakai going to, tapi will untuk janji. Contoh, I will buy you a new phone on your birthday. Aku akan belikan kamu HP baru pada ulang tahunmu. Jadi sama halnya, jadi yang ketiga ini sama halnya untuk apa ya? Perbedaan yang nomor satu ya. Jadi untuk tingkat kepastiannya juga rendah ya. Belum tentu dilakukan dan belum tentu terjadi. Beda dengan going to yang sudah emang terencana. Ini kan masih angan-angan, masih sebatas janji lah. Namanya janji kan belum 100% akan ditepati ya. Yang kedua, I promise I will keep a secret. Aku janji aku akan jaga rahasia. Ini juga belum pasti. Tiga, promise me you will study hard. Berjanjilah padaku bahwa kamu akan belajar lebih giat lagi. Ya, jadi untuk kondisi-kondisi yang tingkat kepastiannya tuh masih rendah, belum yakin 100%, tidak seakurat going to ya. Gitu perbedaannya teman-teman. Jadi sebenarnya masih apa ya, ada beberapa perbedaan lagi mengenai will dan going to. Cuman yang paling sering keluar itu di ujian-ujian ya. Itu ya tiga ini kondisi dan lebih ke apa? Percakapan sehari-hari itu lebih ke tiga ini teman-teman. Itu. Sampai sini jelas. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang bingung ya mengenai perbedaan going to dengan will, itu bisa komen di bawah ya. Nanti akan saya jelaskan lagi di komen. Oke, sampai sekarang sampai ini ya, sampai sini dulu ya untuk episode kali ini. Mudah-mudahan membantu sekali buat kalian yang sedang belajar bahasa Inggris ya teman-temannya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan ngikuti terus channel saya ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, dadah.